أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون Sadaqallahul azim. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat kelima, namanya Al-Maidah, ayatnya 21 sama ayat 22. Qala Abu Bakrin Siddiqi radhiyallahu anhu, inna iblisa qaimun amamaka wan nafsa ayyaminika wal hawa ayyasarika wad dunya min khalfika wal a'dha'a an haulika wal jabbara fawqaka fa iblisu la'natullahi yad'uka ila tarkid dini wan nafsu tad'uka ilal ma'siyati wal hawa yad'uka ila syahawati wad dunya tad'uka ila ikhtiyariha 'alal akhirati wal a'dha'u tad'uka ila dhunubi wal jabbaru yad'uka ilal jannati wal maghfirati faman ajaba iblisa dhahaba anhu dinu
wa man ajaban nafsa dhahaba anhu ruhu wa man ajabal hawa dhahaba anhu al-aqlu wa man ajabad dunya dhahabat anhu al-akhiratu wa man ajabal a'dha'a dhahabat anhu al-jannatu wa man ajaballaha ta'ala dhahabat anhu as-sayyi'atu wa nala jami'al khairati. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya iblis berdiri di hadapanmu, sementara nafsu berada di kananmu, hawa nafsu yang buruk ada di sebelah kirimu, dunia ada di belakangmu, anggota badanmu ada di sekelilingmu, dan Allah yang memaksa di atasmu. Iblis laknat menyerumu untuk meninggalkan agama, dan nafsu amarah mengajakmu untuk bermaksiat. Nafsu yang lainnya mendorongmu kepada kehendak yang bermacam-macam. Dunia mendorongmu agar mementingkan dunia dan melalaikan urusan akhirat. Anggota tubuhmu mengajak berbuat dosa, sedangkan Allah yang Maha Perkasa menyerumu untuk mengerjakan amal yang dapat mengantarkan kamu masuk surga dan mendapatkan ampunannya. Barang siapa memenuhi panggilan iblis, maka hilanglah agamanya. Barang siapa yang memenuhi panggilan nafsu amaroh, maka hilanglah jiwanya yang suci. Barang siapa memenuhi kehendak dirinya, maka hilanglah akalnya. Barang siapa memenuhi panggilan dunia, maka hilanglah urusan akhiratnya. Dan barang siapa memenuhi keinginan anggota tubuhnya, maka hilanglah surga darinya. Barang siapa yang memenuhi panggilan Allah, maka hilanglah kejelekan-kejelekannya, dan dia akan memperoleh segala kebaikan. Bisa dilihat nanti orang-orang yang termasuk orang-orang yang baik ada di surat At-Taubah ayatnya 71 sampai 72, dan ada pula di surat 58 Al-Mujadilah ayat 11, 21 sampai 22. Dan orang-orang yang buruk, para pengikut iblis, ada di surat At-Taubah 67 sampai 70 dan surat 58 Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, kami hadir kembali dari BCA Bumi Kota Baru Ndriyorejo Gresik untuk menyapa diri-diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam untuk senantiasa mengikuti firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya, menyayangi kita semuanya, untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal iman dan takwa kepada Allah. Kemudian mudah-mudahan kita rajin berdoa agar segala kebutuhan kita
dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita beristighfar dan bertaubat. Mudah-mudahan segala kesalahan kita diampuni sama Allah, dan marilah kita senantiasa bersedekah. Mudah-mudahan harta benda kita akan menjadi barokah, umur kita, ilmu kita akan menjadi barokah dan bermanfaat. Dan barokah itu adalah tambahnya kebaikan yang lebih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat kelima, namanya surat Al-Maidah, ayatnya 21. Setelah Nabi Musa alaihissalam mengingatkan orang-orang Yahudi dan menjelaskan nikmat-nikmat itu, kemudian memerintahkan mereka agar berani menghadapi musuh-musuh Allah dengan janji bahwa Allah akan menolong mereka. Perintah Nabi Musa alaihissalam itu ialah mereka harus memasuki tanah suci atau Palestina dan berdiam di negeri yang telah dijanjikan dan ditetapkan Allah untuk menjadi tempat tinggal mereka. Jadi ini adalah sebuah pelajaran yang berharga bagi kita sebagai warga bumi ini. Apabila kita ini mau taat kepada nabinya, apabila kita mau taat kepada Allah yang Maha Kuasa, pasti dan pasti Allah akan menurunkan yang namanya keberkahan itu, yang datangnya dari langit, yang datangnya dari bumi, akan menjadikan bumi kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman, dan apabila berbuat maksiat mudah-mudahan segera bertaubat agar selamat dunia akhirat. Bisa dibaca di surat 34 ayatnya 15 dan juga di surat 71 ayatnya 10 sampai 12. Ini adalah solusi untuk warga bumi agar bumi yang kita tempati menjadi bumi yang damai, ya, termasuk Al-A'raf ayat 23 dan surat Al-A'raf ayat 56 sampai 96. Menurut riwayat Ibnu Asakir dari Mu'ad bin Jabal bahwa tanah suci itu di antara sungai Tirgis dengan sungai Furat. Tanah itu disebut suci karena telah sekian banyak nabi menempatinya yang senantiasa mengajak kepada agama tauhid. Nanti bisa dilihat di surat kedua ayatnya 21 sampai 22, ya. Larangan untuk menyekutukan Allah. Maka kita mari belajar ketuhanan yang Maha Esa. Lihat nanti di negara kita ini ada Pancasila, ya. Mari kita konsekuen, ya. P5 Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan negeri kita ini aman dan damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karenanya tanah itu bersih dari patung-patung dan kepercayaan yang sesat. Ini bahaya, Dek. Jadi segala bentuk kepercayaan yang itu bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya, marilah kita belajar yang namanya tauhid agar kehidupan kita ini bisa selamat dunia akhirat. Dengan contoh-contoh para nabi-nabi yang dahulu dan para umatnya, yang baik kita ikuti, yang buruk mari kita tinggalkan. Dan Nabi Musa alaihissalam melarang mereka murtad kembali menyembah berhala dan membuat keonaran dalam masyarakat dengan berbuat kedoliman dan mengikuti hawa nafsu.
Jadi kalau orang itu sudah dolim, orang itu pasti nanti akan mengikuti yang namanya hawa nafsu. Lihat nanti di surat 43 namanya Az-Zuhruf, ayatnya 36 sampai 37, para teman-teman setan nanti akan menyesatkan manusia dan jin yang namanya KDFMM itu, yang kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, akan disesatkan dari jalan yang benar. Marilah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Islam, iman, ihsan kita kokoh. Al-Baqarah 207 sampai 208. Jika mereka tidak mematuhi ketentuan itu, mereka akan rugi karena nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka itu akan dicabut kembali dan dibatalkan. Loh, Dek. Jadi kalau kita ini nggak mau bersyukur atas kemerdekaan yang diberikan Allah kepada kita, bahwa kemerdekaan itu diraih dengan susah payah ya, Dek, dengan harta, dengan nyawa, ya, perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Mari kita hormati, mari kita tiru perjuangannya. Kita sebagai penerus, mari menjadi warga bumi yang selalu menghormati jasa-jasa para pahlawan dan selalu membangun bumi ini agar terhindar dari hal-hal yang menyebabkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita berupaya untuk mentaati kebenaran dan mari kita tinggalkan segala bentuk perbuatan keji dan mungkar. Ayat 22 dari surat Al-Maidah, setelah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya mendekati tanah yang makmur itu, ia memerintahkan kaumnya agar mereka memasuki tanah suci itu dengan siap dan menghadapi penduduknya. Karena kaum Nabi Musa alaihissalam merasa lemah, rendah dan takut, mereka pun tidak mau masuk ke tanah suci itu. Bahkan mereka ingin kembali ke Mesir karena penduduk tanah suci itu adalah orang-orang yang kejam dan kasar. Nah ini, jadi kalau penduduk itu kejam, penduduk itu kasar, pasti sukanya yaitu bertengkar, ya, sukanya rofas, sukanya itu fusuk, sukanya jidal, sukanya fujur, pasti nanti akan ajur, ya, pembunuhan, ya, pertikaian, tidak mau membangun tapi malah merusak. Nah, inilah pribadi-pribadi yang buruk yang harus kita hilangkan, yang harus kita tinggalkan. Mereka menyatakan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa mereka tidak akan masuk tanah suci itu selama penduduknya yang kejam itu masih di sana. Loh, Dek. Jadi kekejaman itu, ya, kekasaran itu harus dihilangkan, harus ditobati. Kalau orang itu aslinya kejam, orang itu kasar, karena memang kepribadiannya mengikuti iblis. Tapi kalau dia sudah bertobat, maka perilaku kejam, perilaku kasar itu akan dirubah oleh Allah menjadi sopan santun, ya, berkepribadian yang lunak, yang baik, seperti di surat ketiga ayat 159. Jika penduduknya telah meninggalkan tanah suci, barulah mereka mau memasukinya. Disebutkan negeri yang memakan penduduknya dan dihuni oleh raksasa. Loh, Dek. Jadi bagaimana, ya, yang namanya manusia itu kalau sudah fisiknya besar, ya, akalnya tidak waras, nafsunya seperti iblis, ya, hatinya mati, maka seperti raksasa, Dek. Matanya besar, ya, Dek, hidungnya besar, mulutnya besar, tubuhnya besar, tapi
hatinya, akalnya kecil. Nah, akhirnya jadi permainan setan. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Mestinya kalau tubuhnya besar, ya, fisiknya besar, ya, akal dan hatinya juga harus besar dan baik. Itu baru bisa bermartabat dan berwibawa. Dari jawaban kaum Nabi Musa alaihissalam itu dapat diambil kesimpulan bahwa mereka sangat lemah jiwanya dan tidak mempunyai keteguhan hati. Jadi kalau lemah maka harus dibutuhkan penyemangat, ya, untuk bangkit, berdiri, maju, mulia. Makanya marilah kita senantiasa mengikuti nasihat-nasihat dari Allah, nasihat-nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang terdapat di Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak ingin memperoleh kebahagiaan dan mencapai kemuliaan dengan jalan berjuang. Gak mau berjuang, tapi pengen dapat kemuliaan, kemujuran, ya, kemudahan. Ya bagaimana caranya? Wong tidak mau berbuat kok ingin mendapatkan hasil. Ini namanya angan-angan yang jelek, ya. Panjang angan-angan yang menyebabkan dia berpangku tangan. Ini nggak boleh. Jadi para nabi dan rasul semuanya itu mengajarkan untuk bekerja giat, bekerja keras yang ikhlas, seperti di surat 9 ayat 105. Tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh curang dan lain sebagainya, karena itu bisa menyebabkan surut padamnya jiwa-jiwa para pejuang itu. Mereka ingin memperolehnya tanpa perjuangan. Umat yang demikian sikap dan pendiriannya tidak akan memperoleh kemuliaan, kenikmatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Tentang kesuburan dan kemakmuran tanah Palestina, negeri tua yang berbatasan dengan Laut Mati dan Yordan di bilangan Palestina pada waktu itu, dan keadaan penduduknya yang kuat-kuat dan gagah perkasa diakui oleh pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalam yang dikirim ke sana. Jadi ini luar biasa orang-orang zaman dahulu itu, Dek. Jadi besar-besar tubuhnya, ya, maka dibutuhkan juga besar cita-citanya. Jadi apapun tubuh kita, besar, sedang, kecil, semuanya ini adalah karunia dari Allah yang patut untuk kita syukuri. Tidak usah kita itu iri dengan fisik orang lain, dengan wajah orang lain, dengan harta orang lain, dengan ilmu orang lain. Marilah kita menjadi diri sendiri, yaitu hamba Allah, dan menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah, berilah kejayaan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih hidup. Berikan panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, para pecinta baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat, siswa-siswi kami dan sahabat-sahabat guru di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, dan juga santriwan santriwati di Lembaga Kursus Islamic Center Surabaya yang sudah wafat, para presiden kami, para menteri kami, dan para pahlawan kami,
dan seluruh warga bumi yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami selalu untuknya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.